Pertama, saya ingin menanggapi terkait dengan Pak Ade Armando yang tadi menyampaikan bahwa terkait video yang tidak utuh yang 2 menit ya, gitu. Lalu dibangunkan narasi di Cokro TV. Nah, saya ini agak geleng-geleng, agak aneh ya. Kenapa? Dia menyatakan menghasilkan itu dari potongan video 2 menit itu. Namun dari video Cokro yang kami tonton, itu ada di menit kelima, 5 menit itu, bahwa ada penjelasan bahwa itu dihasilkan dari ceramah video Pak JK dengan judul oleh narasumber, oleh yang itu kan ada 2 perempuan tuh. Yang perempuan tengah dengan perempuan kanan itu menjelaskan bahwa yang disampaikan dalam ceramah itu ada membahas Iran, membahas ini, lalu dihasilkan dari video ceramah yang Masjid UGM ya terkait dengan peran. Artinya mereka mengetahui sumber yang diperoleh dari video itu. Namun ini justru alasan yang disampaikan dihasilkan dari keterangan dari Pak Ade justru 2 menit. Anda mengetahui sumber video itu, Bang Ade? Gitu. Artinya cara berpikir itu. Coba boleh komentar sedikit, saya mau tanya soal itu tadi. Biar dulu. Jadi gini, jadi di dalam video Cokro itu kan 30 menit 18 detik. Ya. Nah, saya mendengarkan di video itu di menit kelima ada keterangan dari salah satu pengisi di situ perempuan menjelaskan bahwa ada video ceramah Pak JK dengan judul terkait sekian kian ya kan. Lalu di situ ada keterangan bahwa mereka menjelaskan Pak JK juga menjelaskan terkait dengan Iran, tapi kok membahas juga terkait dengan ajaran gitu loh. Artinya kan di dalam peristiwa video itu mereka mengetahui adanya video ceramah itu. Tentu menurut analisa cara berpikir kami itu dihasilkan mereka potensi adanya dugaan, artinya mereka menonton sebenarnya video itu. Namun kenapa keterangan ini dari Pak Ade Armando, kan ada Pak Ade juga di dalam video Cokro itu. Bahkan Cokro ini kan kami menafsir apakah ini miliknya Pak Ade atau apa ini kan, gitu kan. Namun ada keterangan dari perempuan itu. Namun di sini keterangan Pak Ade dan beberapa kemarin yang kami tonton dari tayangan ini, dia mengklaim bahwa itu dihasilkan dari 2 menit itu, kan itu. Lalu kami sangat sayangkan ya, sangat kecewa dengan Pak Ade Armando, seorang figur intelektual. Beliau adalah dosen universitas, ya kan. Namun justru tidak mengutip sumber yang 2 menit itu, catatan kaki, footnote. Ini kan potensi menyembunyikan informasi. Ini yang kami sayangkan. Artinya gini, beliau kan mengklaim juga nih 2 menit ini dari Pak JK. Potongan 2 menit itu kan menit ke-9 di tayangan video ceramah Pak JK. Ya kan terkait dengan menewaskan orang dan membunuh orang yang berbeda agama itu syahid gitu kan. Itu kan menit ke-9. Nah, beliau Pak Ade Armando mengklaim itu mendapatkan potongan sebaran dari medsos kan. Gitu kan, potongan sebaran dari medsos. Namun beliau tidak memberikan sebuah catatan kaki, footnote, sumber informasi. Ini kan termasuk juga hal yang sangat disayangkan sebagai figur intelektual dosen ya. Gitu Jadi ini yang kan Anda maksud dugaan sebagai penyembunyian. Nah, ya tentu dong. Iya. Artinya begini dong, ketika itu tidak disebutkan sumber informasi catatan kaki, lalu dibangunkan narasi, itu kan menyalahi sebuah kajian ilmiah yang tidak sesuai dengan batis data, ya kan. Harusnya misal saya buat skripsi, saya harus mencatatkan pendapat siapa gini, pakar hukum tata negara. Oke, berarti Anda Gitu. memang Kedua, itu pertama ya. Kedua, ada ketidaksinkronan bahwa di dalam video Cokro TV itu menit kelima para narasumber itu menjelaskan bahwa itu video terkait dengan ceramah Pak JK Masjid UGM dengan judul sekian. Judul sekian itu kan kalau kita searching di YouTube itu kan full. Berarti kenapa beliau ini artinya di dalam tayangan itu kan sumbernya mereka saya menafsir
ada dugaan mereka menonton video itu gitu loh. Oke, baik. Berarti intinya adalah Anda menduga ini sedangkan tetap beliau sebagai mengklaim framing. hanya 2 menit gitu Oke, loh. baik. Saya mau tanya ke Bang Rasman, Bang, apa benar ini bentuk framing yang dilakukan oleh Bang Ade? Saya boleh jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Bang Ade, saya mau dengar dulu dari Bang Rasman nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tuh, berkata. Hormat saya karena kita disuruh lebih cool malam ini karena ada pendeta. Jadi Pak Gilbert, Adinda Aziz, juru bicara dari pelapor, Mas Ade, Stein dan rekan kita nih, Pak Hendri Satrio. Pendapat saya begini. Pertama, saya dalam beberapa minggu ini selalu searching. Yang saya searching, bagaimana secara utuh apa yang disampaikan Pak JK di Masjid Universitas Gadjah Mada Ramadan yang lalu. Kemudian saya dengarin seksama apa pernyataan dari Mas Ade Armando. Kemudian saya dengarin bagaimana pula atau saya pantau, saya lihat apa yang disampaikan Grace Natali. Apa juga yang disampaikan oleh Abu Janda. Nah, tapi tentang Abu Janda ini saya jujur, Mas Gilbert, ini bagi saya ini orang, ini yang harus dipersoalkan sebenarnya. Tentang perilaku dia terhadap Israel, Islam, dan lain sebagainya. Tapi untuk Grace Natali dan Mas Ade Armando, saya melihat begini. Bahwa apa yang mereka sampaikan ini, itu sebagai sikap atau pendapat pribadi cuma di ruang podcast terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Nah, kita di sini memperlihatkan kepada publik bagaimana pernyataan Pak JK. Tapi kita kadang-kadang lupa menjabarkan bagaimana apa yang disebut dengan diksi, narasi, dan substansi. Diksi pilihan kata, narasi rangkaian cerita, substansi pokok masalah. Kalau boleh saya menginterpretasi, kalau dalam ajaran Islam namanya menafsir, bahwa Pak JK menurut saya ini salah menggunakan diksi. Oke. Kalau boleh saya sebut juga apa yang disampaikan oleh pendeta Gilbert ketika ayah tadi nanya kepada Mas Gilbert, Pak Gilbert, apakah dalam bahasa Pak JK tersebut kata-kata syahid itu sudah setuju atau tidak, sesuai atau tidak? Jawaban dari Pak Gilbert bahwa ini tidak ada masuk urusannya ke kami. Kalau ibarat rumah pintunya sudah beda. Nah, kalau seorang pendeta Gilbert mengatakan bahwa syahid tidak ada di dalam ajaran agama mereka, apakah Kristen, Protestan, apakah Katolik, apakah Ortodoks, saya juga baca-baca ini. Maka menurut saya Pak JK sedang melakukan narasi dan atau diksi yang keliru. Diksi yang mana, Bang? Ya, diksi pilihan kata tentang syahid. Oke, baik. Sekarang saya bacakan. Dalam ajaran Kristen, pengampunan yang sesungguhnya adalah, nah ini nih. Saya nggak mengajari pendeta nih, tapi saya 4 tahun pernah bareng orang Kristen. Injil mengajarkan bahwa pengampunan kepada sesama adalah cerminan dari penerimaan pengampunan Allah. Dan menahan ampun akan menghalangi pengampunan Allah atas diri kita. Matius 6, 14 dan 15. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena itu teladan Yesus disalib yang rela memberi ampun kepada orang yang menyiksanya. Lukas 23 dan 34. Ini jelas. Jadi kalau Pak JK bisa mendamaikan ribut-ribut di Aceh puluhan tahun dengan perjanjian Helsinki, kalau Pak JK
bisa mendamaikan kerusuhan Ambon dan Poso? Apa sih susahnya bagi Pak JK? Malam hari ini saya mohon Pak JK, Bapak maafkanlah Ade Armando, Grace Natali, bahkan Abu Janda. Karena memaafkan dalam Islam jauh lebih mulia daripada pemberian bantuan atau zakat infak sekalipun. Itu ada hadis yang ingin Anda bacakan. Saya bacakan lagi? surah An-Nur ayat 22. Baik, silakan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Artinya memaafkan orang yang bersalah kepada kita jauh lebih mulia daripada berseteru seperti ini. Oke. Jadi saya tidak sedang berpikir bahwa Oke, sebentar Bang Rasman, kenapa Pak JK harus memaafkan? Berarti artinya Bang Ade salah. begini, kan ada pernyataan dari Bung Ade Armando. Saya bacakan captionnya supaya jangan salah nih. Di Cokro TV yang dipersoalkan oleh rekan-rekan ini, di situ ada caption. Kan ini yang jadi masalah, Pak Gilbert. Kok Yusuf Kala bilang orang Kristen diperintahkan bunuh orang Islam? Kan tanda tanya. Artinya dari diksi yang disampaikan Pak JK muncul pendapat dari Ade Armando dan kawan-kawan. Nah, dia mengatakan kok Yusuf Kala mengatakan orang Kristen bunuh orang Islam. Pertanyaannya, apakah boleh orang Kristen bunuh orang Islam? Ya, jawabnya tidak. Apakah boleh orang Islam bunuh orang Kristen? Jawabnya juga tidak. Yang ada itu adalah ada syarat-syarat seseorang dapat dibunuh atau membunuh. Kalau dalam Islam, itulah yang disebut dengan berjuang di jalan Allah, fi sabilillah. Jihad di medan perang. Ada indikatornya. Oke. Jadi bukan karena urusan remeh-temeh terus kita boleh membunuh orang. Nah, jadi menurut saya Pak JK sedang, mohon maaf, keliru menggunakan diksi. Oke. Dan apa yang disampaikan Pak Gilbert sudah close ini barang. Jadi artinya Bahwa syahid itu tidak ada dalam ajaran Kristen, jadi nggak perlu dikomentari, tidak perlu diributi. Hanya saja barangkali dengan diksi yang keliru, Bung Ade Armando menafsir dengan bertanya ke publik. Oke. Apakah boleh orang Kristen membunuh orang Islam? Sebentar, tadi Anda Biar jangan katakan keliru. diksinya keliru. Kemudian Pak JK harus memaafkan Bang Ade. Saya mau tanya Menurut ke saya, Pak dikit lagi Rinda. Bahwa kalau Pak JK bermurah hati memaafkan Bung Ade Armando, saya berharap Stein, kami teleponan terus ini dengan beliau nih, Pak Pendeta, bahwa sebagai kuasa hukum dari pelapor, yaitu dari Gamki, yang saya nggak mau malam hari ini, kita ini berdiskusi membawa faksi-faksi. Faksi Islam, faksi Kristen, faksi HMI, faksi PMI. Faksi pakai juru bicara, bayangin ya. Hanya gara-gara pernyataan Ade Armando, Grace Natali, sampai ada 40 ormas melaporkan mereka. Hebat banget mereka ini. Gak perlu 40 orang. Rasman bisa laporkan mereka. Per mereka bersalah. Jadi jangan terlalu dibuat masalah yang harusnya dikecilkan. Jadi dibesar-besarkan. Ini bukan persoalan Islam Kristen. Ini bukan penistaan terhadap Pak JK. Berarti Bukan penistaan terhadap negara. Berarti 40 ormas ini berlebihan menurut Anda? Tapi kekeliruan. Oke, kekeliruan. Dalam Baik, saya- menggunakan Dah, Maju. diksi Sebentar. apa yang dipahami terhadap satu ajaran agama yang menurut saya Pak JK waktu itu salah menggunakan diksi.